Bila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa, tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau wali sedunia. Bro, eta lamun apa namanya mengusap sebagai apa, mengusap telinga itu hukumnya apa sih? Sunnah apa wajib itu? Sunnah, benar? Yakin? Yakin benar? Nah iya ayah wali sedunia cenage. Kemunculannya sudah tidak sehat nih. Kemunculan Jatma sudah nggak sehat. Ini memecah belah ulama-ulama NU, memecah belah warga NU, memecah belah para mursyid thariqah di NU. Kayak gitu kok masih bilang ikrar bela negara, masih. Sahabat kami dari tokoh-tokoh lintas agama yang tadi saja kita baru berkumpul, kami ulangi lagi, inilah untuk menunjukkan kekuatan Indonesia yang tidak bisa dipecah belah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi kita telah be'ah bersama-sama mengambil kalimah la ilaha illallah untuk mempoles hati kita. Kita sudah dibiasakan entah itu dari wudhu ataupun dari cuci muka sampai mandi untuk menghilangkan segala kotoran-kotoran apa yang ada di dalam dohir kita. Itu tidak terlepas. Yang kita tanya, secara dunia thariqah mengajarkan wudhu kita ini telah membuahkan apa? Mata kita itu kan selalu tercuci walaupun tidak menjadi rukun dalam wudhu, tapi bagian muka ini tercuci semuanya sampai mulut. Kalau kita bisa menjaga hasil wudhu, mata ini tidak akan melihat satu aib. Untuk membuka aibnya saudara sendiri, aibnya umat, aibnya bangsa, mata ini akan menjaga dari hal-hal itu. Mulut kita juga sama. Mulut kita karena sering terkena air wudhu juga terjaga dari omongan-omongan yang akan mengadu domba antar umat, yang akan mengadu domba bangsa ini, sehingga timbul satu perpecahan-perpecahan yang hingga menggoyahkan NKRI. Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu, membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa, tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Belum kalimah la ilaha illallah yang selalu akan mempoles dalam hati, yang akan membersihkan dari kibir, dengki, hasud, sombong dan lain-lainnya. Paling banyak di sini, bukan di sini. Tempatnya kibir, takabur, sombong, ya di sini. Kapan kita akan membersihkan? Maka dari sinilah pentingnya thariqah, bukan sekadar kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau zikir ini betul-betul mampu membersihkan hati, dampak yang paling istimewa adalah kepikiran. Otak kita akan tercuci dengan bersih sehingga menemukan pola pikir memajukan intelektual yang luar biasa. Dalam dunia ekonomi, dalam dunia pertanian, dalam dunia cinta bangsa, dalam cinta negara, sehingga kekuatan thariqah paling tidak akan menjadi bagian daripada pertahanan nasional. Tadi kita baru-baru melakukan Indonesia Raya. Apa sih istimewanya lagu Indonesia Raya? Sering saya tanyakan. Apa istimewanya? Web, itu pun lagu kebanggaan bangsa, ya otomatis jelas. Di sini ada luar biasa hanya 2 huruf, K sama U. Tidak menggunakan
kami tidak menggunakan kalimat saya atau kita, tapi yang ada ku. Indonesia tanah airku. Tanah tumpah berarti kita ini ikrar. Indonesia tanah tumpah, benar, betul. Tanggung jawab kalian, kita ini telah mengakui Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sejauh mana? Jawab. Buktikan kita menjadi bangsa yang bertanggung jawab karena berani berikrar Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, di sana Papua, di sana Sulawesi, di sana Kalimantan, di sana Sumatera, di sana pulau-pulau kami atau aku berdiri, milikku artinya. Bukan di sini aku berdiri. Papua sampai ke Sumatera dan pulau-pulau yang lain, aku berdiri, milikku, menjadi pandu ibuku. Pandu intelektual, pandu ketahanan nasional, pandu bapak-bapak pertanian, pandu menjadi pandu ekonomi, pandu ahli medis dan lain sebagainya. Memperkaya kepada apa? Tanah air yang selalu kita cintakan. Bila mana melekat benar-benar Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, insya Allah, apalagi dilambari la ilaha Indonesia akan semakin kuat dalam pertahanan nasional. Indonesia akan semakin kokoh dalam dunia ekonominya, dalam dunia pertaniannya. Kita sudah banyak ketinggalan. Raja Sufi sedunia nih bos, Mursyid Thariqah Jatma Aswaja tidak tahu rukun wudhu yang merupakan pelajaran anak ibtidaiyah. Wahai para anggota Jatma Aswaja, lebih baik adikku yang masih SD saja yang dijadikan Mursyid Thariqah Anda. Apabila kita mau menteladani, mempelajari hikmah daripada wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu sampai ke telinga, yang sering kita menjadi rukun dalam wudhu membasuh kedua telinga. Telinga itu pun akan mempunyai filter yang luar biasa, tidak mudah menerima hoax, menerima lain-lain yang berdampak akibat memecah belah umat atau memecah belah bangsa. Nah, ulama mah tahu hukum. Ulama mah tahu hukum, namanya juga ulama. Nah, ayah wali cenah gitu ya. Wali sedunia. Bro, eta lamun mengusap mengusap telinga itu hukumnya apa sih? Sunnah apa wajib itu? Sunnah, benar? Yakin benar? Nah, iya ayah wali sedunia cenah mengatakan bahwa mengusap telinga ketika wudhu itu hukumnya rukun cenah wajib diwudu. Astagfirullahaladzim. Iya wali sedunia kudu ngaji baik karena kori Inggris lah. Eta ampun. Ayah gitu ayah goreng. Astagfirullahaladzim. Meren. Tapi enggak kayak gitu mengi. Jadi kan kalau wudu kan begini. Fangsilu wujuhakum, wajah. Wa idyakum ilal marafiq, ya kan? Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Gas gitu doang. Di ayatnya seperti itu, ayat dalil ya, Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an ya. Allah nyebutkan kuping, wa udunakum wamsahu bi udunikum. Oh, enggak ada. Nah terus istihad di mana itu, Bro? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayat gitu. Jadi itulah artinya apa? Kita ini sebagai umat Islam itu harus tahu lah siapa kira-kira yang pantas dijadikan suri tauladan itu siapa. Meskipun dia di branding, meskipun dia itu di framing, meskipun dia itu dipromosikan untuk menjadi seorang wali sedunia sekalipun, tapi ukurannya ya syariat.
Lah masa iya mengusap sebagian mengusap telinga itu rukun dalam wudu? Aduh, masalah. Ya Allah taala alam. Kalau telinga mah semua mana juga rukun kan itu. Kalau mengusap telinga, mazhab apapun dan mazhab manapun tidak ada yang menyatakan itu adalah rukun atau fardu atau wajib dalam wudu. Allah nggak ada, bro. Kita menang di mana tadi bagi mukaddam bersama. Jajaran Rois Suriah PBNU. Untung saja Presiden Prabowo tidak berkenan hadir. Untung saja Kapolri tidak hadir. Panglima TNI juga tidak hadir. Jadi menurut saya pengakuan negara dari sisi TNI dan Polri atas tidak hadirnya dalam acara tersebut menurut saya ini sudah ending lah. Sudah di end menurut saya tentang Lutfi bin Yahya di negara ini. Apa sebenarnya di balik acara zikir kebangsaan Ikrar Bela Negara yang dihelat oleh LBY di Masjid Istiqlal Jakarta itu? Kalau menurut saya tidak lain, tidak lebih satu, tanyakan kepada menteri-menteri yang datang itu. Ada Nusron, ada Abdul Qadir Karding, ada Menteri Agama Nasaruddin Umar, tiga-tiganya tokoh NU ini. Ada Menteri Zulkifli Hasan, ada Fadlizon. Tanyakan kepada mereka berapa duit, berapa uang yang disumbangkan untuk acara tersebut. Ya, sekali lagi tanyakan kepada mereka berapa uang yang telah disumbangkan untuk acara di Masjid Istiqlal tadi itu. Ya, dikira saya nggak tahu apa gimana? Ini acara-acara biaran kebanggaannya Lutfi bin Yahya biasanya di Pekalongan itu, menggelar acara-acara beginian, mengundang menteri-menteri itu. Apakah gratisan mereka datang? Apa gratisan mereka diundang? Tanyakan sajalah kepada kementerian, kalau perlu cek audit itu berapa uang transfer yang masuk untuk acara itu dari kementerian-kementerian yang diundang itu, dari menteri-menteri yang datang. Untung saja Presiden Prabowo tidak berkenan hadir. Untung saja Kapolri tidak hadir. Panglima TNI juga tidak hadir. Menurut saya ini yang paling penting itu. Kalau menteri-menteri tadi lah nggak begitu penting menurut saya. Tapi yang sangat penting Kapolri, Panglima TNI, Presiden tidak hadir. Menurut saya ini adalah hal yang paling penting, menunjukkan bahwa negara TNI Polri sudah tidak lagi seperti kemarin-kemarin. Biasanya kalau acara model begini ya itu tidak ketinggalan tuh. Apalagi kalau levelnya nasional biasanya ya selalu diunggul-unggulkan ya Kapolri sama Panglima TNI oleh Lutfi bin Yahya itu. Presiden gitu ya, biasanya selalu datang itu. Untung saja nggak datang. Jadi menurut saya pengakuan negara dari sisi TNI dan Polri atas tidak hadirnya dalam acara tersebut menurut saya ini sudah ending lah. Sudah di end menurut saya tentang Lutfi bin Yahya di negara ini. Ya apalagi Pak Prabowo tidak datang. Menurut saya the end menurut saya. Ya. Dan ada gunanya menurut saya mau keluar-keluar seperti apa kalau tidak didukung oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Presiden. Biasalah, nggak ada ubahnya dengan ormas-ormas yang lain. Ya silakan. Negara larangan juga nggak bisa, itu haknya. Tapi bagi tokoh-tokoh NU semacam Menteri Agama Nasaruddin Umar, khususnya Pak Nasaruddin Umar ini, Anda menurut saya berlaku tidak adil terhadap Nahdlatul Ulama. Anda masuk dalam jajaran Rois Suriah PBNU. Ya, Anda namanya masuk dalam jajaran Rois Suriah PBNU di elit NU. Tetapi mengapa pada acara pelantikan Catman Pusat di Purworejo beberapa waktu yang lalu, Anda tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil? Catman adalah banom resminya Nahdlatul Ulama. Anda seorang pengurus PBNU di jajaran Suriah, Rois loh ya, bukan main-main. Anda tidak hadir di Purworejo, acara banomnya sendiri tanpa keterangan. Tetapi mengapa pada acara yang dihelat oleh Lutfi bin Yahya,
acara yang sejarah kelahirannya pembangkangan terhadap PBNU. Anda hadir. Anda tidak adil sebagai seorang pengurus Nahdlatul Ulama di level PBNU. Kalau saya ketua umum PBNU, kalau saya menjadi Gus Yahya Khalil Stakuf, tak pecat itu Menteri Agama. Dan telah menghina, merendahkan organisasinya sendiri. Ya. Telah menghinakan organisasinya sendiri. Organisasinya sendiri. Ada acara besar pelantikan Catman Pusat di Purworejo, di Pondoknya Mbah Halwani. Anda tidak datang, tapi di acaranya keturunan imigran Yaman yang nyata-nyata telah membuat sejarah NU berubah, sejarah pendiriannya. Tapi Anda datang. Maksudnya apa? Apakah Anda pertanda setuju ridho sejarah berdiri NU dirubah seenaknya oleh tokoh keturunan imigran dari Yaman ini? Maksudnya apa? Ya kalau Nusron saya nggak bahas lah. Dia politisi. Begitu juga Abdul Qadir Karding yang menjadi menteri. Tapi kalau kelas Menteri Agama Nazarudin Umar, Menteri Agama, yang memang punya hubungan sebagai Menteri Agama, mestinya hadir di Purworejo. Atau kalau ingin menjaga perasaan pengurus Catman hari ini, perasaan organisasi sendiri, di Purworejo tidak datang, mestinya Anda di Istiqlal juga tidak datang. Masih menyebut Maulana lagi. Tahu nggak panjenengan Menteri Agama tahu artinya Maulana itu apa? Rajaku gitu. Anda mengakui lebih benar juga raja, maksudnya gimana? Yang benar aja lah. Yang kedua, saya prihatin saya. Bagaimana mungkin Anda, para menteri ini datang, ada yang pertandatangan MOU dengan Catman Lutfi bin Yahya ini. Maksudnya apa? Anda mesti sebelum datang pelajari dulu sejarah munculnya berdirinya Catma oleh Lutfi bin Yahya ini. Kalau ingin tahu silahkan datang ke PBNU. Walaupun saya bukan pengurus PBNU, tapi saya kira PBNU pasti akan menjelaskan itu. Atau ke Catman hari ini di bawah komandonya Mbah Halwani Purworejo. Mengapa kemudian terjadi huru-hara, terjadi pembangkangan yang pernah diserukan oleh Lutfi bin Yahya kepada PBNU? Ketika PBNU mengumpulkan para pengurus Catman ketika itu waktu masih di tangannya Habib Lutfi itu. Itu secara awal. Ya, kemudian muncul akan mengadakan muktamar tandingan dan alhamdulillah gagal kemudian mendirikan Catman. Anda mestinya pelajari ini. Kemunculannya sudah tidak sehat nih. Kemunculan Catman sudah nggak sehat. Ini memecah belah ulama-ulama NU, memecah belah warga NU, memecah belah para mursyid thariqah di NU. Kayak gitu kok masih bilang ikrar bela negara, masih bilang TK, Kolu, Mentolo, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Lalu Anda sendiri tokoh membuat para mursyid thariqah bingung, membuat para pengamal thariqah bingung, karena Anda membuat acara-acara sendiri terkait Catman, kemudian muncullah Catma seperti ini. Masih bilang ikrar bela negara, jaga persatuan. Wahai bangsaku yang kuban, bangsanya siapa yang dibanggakan? Anda memang warga negara Indonesia, tapi kelahiran Anda, bangsa Anda, darah Anda, keturunan Yaman. Apakah yang dimaksud adalah bangsa Timur Tengah yang Anda banggakan, sehingga ketika ada acara-acara yang Anda lakukan selalu mengundang tokoh dari Timur Tengah, mengundang tokoh dari bangsa asing, silakanlah kalau acaranya mungkin tentang Pasul Masail atau diskusi ilmu agama, diskusi ilmu nasab Habib, silakan. Tapi kalau dalam konteks ikrar bela negara, ikrar bela merah putih, Anda mengundang tokoh bangsa asing apalagi Timur Tengah yang dirundung konflik berkepanjangan, ya, ada tidak tepat, melecehkan merah putih menurut saya. Terima kasih.